Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana tips dan trik soal P3K pada khusus kompetensi sosial kultural. Nah, gimana dia? Kalau soal sosial kultural ini biasanya adalah dalam pegawai dengan perjanjian kerja, bagaimana calon pegawai itu mampu beradaptasi dengan budaya dan lingkungan sosial suatu instansi, perusahaan, atau suatu rumah sakit. Nah, ini biasanya melibatkan apa? Keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman tentang norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja. Saya garis bawahi, yang pertama adalah tentang keterampilan interpersonal. Jadi bagaimana seorang individu atau calon pegawai tadi bisa berkomunikasi dengan baik atau memiliki kemampuan interpersonal, membina hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian bagaimana dia memahami norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Itu adalah tips dan trik yang pertama. Pahami bahwa ada keterampilan interpersonal, ada kemampuan dalam berkomunikasi, dan ada pemahaman tentang norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja tersebut. Nah, ini dia yang paling penting. Dalam kisi-kisi soal sosial kultural, yang pertama ini akan mencakup ada 7 nilai utama yang harus kalian pahami. Yang pertama itulah kemampuan berkomunikasi. Apa sih sebenarnya kemampuan berkomunikasi yang perlu dilakukan oleh calon pegawai P3K itu? Yang pertama, calon pegawai perlu mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan rekan kerja, atasan dan bawahan. Jadi tidak hanya dengan rekan kerja, tetapi perlu dengan atasan juga dengan bawahan, harus mampu berkomunikasi dengan baik. Catat yang penting, bahwa dalam kemampuan sosial kultural, karena sifatnya adalah sosial dan cultural, berarti sosial itu berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain dan lingkungan kita. Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, calon pegawai seharusnya dia mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan rekan kerjanya, atasannya maupun bawahannya. Jadi, apa akibat dari komunikasi yang baik ini? Tentu saja akan membangun hubungan yang baik dan harmonis dalam tim kerja tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerjasama tim. Apalah artinya kalau dia mampu berkomunikasi tapi dia tidak mampu bekerja sama dengan timnya? Maka tentu saja yang perlu penting untuk dipahami oleh calon P3K ini adalah bagaimana pemahaman dia tentang cara bekerja dalam tim. Jadi bukan egosentris, bukan egois yang ditonjolkan, tetapi bagaimana dia bisa menghargai perbedaan pendapat serta berkontribusi positif dalam mencapai tujuan bersama. Itulah tim. Jadi kerjasama tim sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah adaptasi budaya. Gimana adaptasi budaya? Yaitu calon pegawai dapat beradaptasi dengan budaya dan norma-norma dari suatu instansi. Ini diadopsi dari kisi-kisi soal yang diujikan oleh senior-senior kalian sebelumnya. Jadi sekali lagi ada 7 nilai utama dalam sosial kultural, yaitu kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan berikutnya adalah adaptasi budaya. Jadi seseorang ketika dia berada di suatu lingkungan yang baru, yang berbeda dengan budayanya, maka dia harus mampu beradaptasi. Itu penting. Karena dia akan bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, maka dia harus bisa mengetahui dan memahami budaya yang ada dalam lingkungan tersebut. Jadi dia bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut dalam budaya atau culture pada setempat. Termasuk adalah mencakup etika kerja, nah norma-norma dari suatu instansi. Nah, berikutnya juga adalah tentang resolusi konflik, ada empati, ada kemampuan beradaptasi, dan ada sikap terbuka terhadap beragaman budaya. Nah, ini semua dipelajari dalam Bimbel P3K. Nah, kalian bisa WA ke sini nih. Langsung aja WA ke sini, kemudian kalian akan bisa ikut di kelas P3K Rookie. Oke. Sekali lagi, ini adalah bagian dari rangkuman kisi-kisi yang mana dari 7 item atau 7 nilai ini semua masing-masing memiliki nilai atau masing-masing memiliki soal-soal yang dilatihkan di dalam kelas. Oke, ini hanya bagian kisi-kisi saja, nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.